Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Chandra Dewi dengan NIM AKIR 079 dari kelas I. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan membuat video tentang laporan identifikasi bakteri pada praktikum pembuatan media hingga praktikum uji sensitivitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari praktikum ini. Proses penumbuhan atau pembiakan mikroba dalam lingkungan buatan atau menggunakan media kultur di dalam kondisi laboratorium itu disebut dengan kultivasi. Sebelum melakukan kultivasi, dapat dilakukan isolasi terlebih dahulu untuk mendapatkan isolat. Isolasi adalah pemisahan suatu mikroba tertentu dari suatu populasi campuran yang terjadi secara alamiah. Tujuan pemisahan ini adalah untuk mempelajari sifat-sifat, pertumbuhan, dan aktivitas mikroba. Salah satu cara untuk melakukan isolasi adalah dengan cara menggoreskan suspensi campuran sel pada permukaan media padat dalam cawan Petri, kemudian menginkubasikannya. Dalam melakukan identifikasi, dapat dilakukan beberapa uji seperti uji morfologis maupun secara biokimiawi. Pada praktikum kali ini, sampel yang digunakan yaitu sampel hati ayam yang diduga mengandung suatu bakteri. Terdapat 4 uji sampel bakteri yang dilakukan dalam praktikum ini. Yang pertama itu pembuatan media, yang kedua pewarnaan gram dan uji katalase, yang ketiga itu ada uji biokimia dan uji gula-gula, lalu yang terakhir itu adalah uji sensitivitas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembuatan media. Pada praktikum ini, media yang digunakan itu terdapat dua jenis. Yang pertama media umum dan media selektif. Adapun bahan dan alat yang digunakan, yang pertama itu ada autoclave, lalu ada bahan yang disterilkan seperti pipet, tabung reaksi, dan lain-lain. Lalu ada nutrien agar sebanyak 2,8 gram, lalu ada aquades, terdapat timbangan, lalu ada Erlenmeyer, lalu ada hot platel dan magnetic stirrer. Yang terakhir ada cawan Petri dan tabung reaksi. Adapun tata cara pembuatannya, yang pertama itu timbang 2,8 gram nutrien agar, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer steril dan tambahkan aquades sebanyak 100 ml. Lalu homogenkan larutan tadi sambil dipanaskan dengan cara meletakkan cairan tersebut di hot plate dan masukkan magnetic stirrer yang telah disterilkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu sterilkan Erlenmeyer yang berisi media pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu keluarkan Erlenmeyer dari autoclave dan campur isinya baik-baik hingga suhu lebih dari 45 derajat Celcius. Lalu tuangkan media yang masih panas ke dalam cawan Petri secara aseptik dan segera tutup cawan Petri yang berisi media. Lalu yang terakhir, setelah media pada cawan Petri ini sudah membeku, cawan-cawan tersebut dapat disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya ada isolasi bakteri. Alat dan bahan yang digunakan itu pertama hati ayam, lalu ada inkubator, bunsen, ada cawan Petri dengan media nutrien agar dan EMBA, dan terakhir ada ose. Prosedur dari isolasi bakteri ini, yang pertama panaskan ose sampai membara dan tunggu sampai dingin. Kemudian ambil sampel yang telah disiapkan terlebih dahulu. Lalu goreskan ose ini pada permukaan nutrien agar, kemudian dari bagian pinggir cawan Petri secara tidak terputus, ose digerakkan ke kiri dan ke kanan sampai seluas-luas permukaan media. Lalu panaskan ose lagi, tunggu sampai dingin. Sampai posisi cawan Petri diputar sedikit ke kiri atau searah jarum jam. Lalu goreskan ose ini dengan awal goresannya itu menyentuh bagian akhir dari goresan pertama. Kemudian goresan kedua itu menyilang dengan goresan pertama. Lakukan demikian seterusnya untuk goresan ketiga dan keempat. Lalu perhatikan ose harus dipanaskan setiap akan digunakan untuk menggores, untuk mengurangi terjadinya kontaminasi. Selama melakukan goresan cawan Petri, kita harus berada dekat dengan api bunsen dan tutup cawan dibuka secukupnya saja. Lalu inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Lalu amati. Setelah diamati, pada nutrien agar atau Na, koloni itu membentuk warna krem, terbentuk sirkuler dan irregular, dan tampak halus. Pada media EMBA yang di sebelah kiri, koloni membentuk warna ungu serta hijau metalik, namun dikarenakan medianya itu terlalu tipis, warna hijau metaliknya itu tidak begitu nampak. Lalu yang kedua ada pewarnaan gram dan uji katalase. Pewarnaan gram ini termasuk pewarnaan diferensial untuk membedakan bakteri gram negatif dan gram positif. Bakteri gram positif ini adalah bakteri yang mengikat kuat pewarna dasar atau kristal violet dan tidak dapat dilunturkan oleh bahan peluntur atau alkohol. Dan setelah pewarnaan gram ini menunjukkan warna ungu. Gram negatif akan kehilangan warna dasar utama setelah tahap dekolorisasi. Dan setelah pemberian pewarna penutup safranin akan memberikan warna merah muda. Uji katalase merupakan uji yang bertujuan untuk menginformasi apakah mikroorganisme yang ditemukan termasuk dalam kelompok bakteri yang dapat memecah H2O2 menjadi oksigen. Uji katalase merupakan uji yang digunakan untuk membedakan spesies Staphylococcus sp dan Streptococcus sp. Katalase positif ditunjukkan adanya gelembung gas O2 yang oleh genus Staphylococcus.
Adapun alat bahan yang digunakan, yang pertama itu ada alatnya berupa bunsen, cawan Petri, gelas objek gelas, pipet tetes, tabung reaksi, dan mikroskop. Lalu bahannya yaitu aquades, larutan safranin, kristal violet, aseton 95%, larutan iodin, korek api, minyak imersi, dan sampel. Metode pewarnaan gram yang pertama itu teteskan 2-3 air di kaca negatif, lalu ambil sampel yang akan digunakan menggunakan ose yang steril. Lalu teteskan 2-3 tetes kristal violet pada permukaan gelas objek yang berisi bakteri yang sudah difiksasi. Biarkan selama 1 menit lalu cuci dengan air mengalir dan keringkan. Setelah itu, tetesi larutan iodin, biarkan selama 1 menit, lalu cuci dengan air bersih dan keringkan. Lalu, gelas objek dimiringkan sedikit, kemudian disiram permukaan gelas objek itu yang berisi bakteri dengan larutan negatif sampai larutan bekas cucian negatif tidak berwarna. Setelah itu, cuci dengan air mengalir secara singkat, kemudian keringkan. Setelah itu, teteskan beberapa tetes pewarna penutup, safranin, dan biarkan selama 2 menit. Dan terakhir, cuci dengan air mengalir pelan dan keringkan, atau dapat menggunakan kertas saring. Sampai tahap ini, negatif sudah dapat diamati di bawah mikroskop, atau dapat pula negatif ditutupi dengan gelas penutup. Lalu ada metode uji katalase. Yang pertama, tetesi 2-3 air di kaca negatif, lalu ambil sedikit sampel menggunakan ose yang steril. Lalu tetesi dengan H2O2 3% dan amati pembentukan gelembung yang terjadi. Setelah diamati, kita akan mendapatkan hasil dari pewarnaan gram menjadi merah karena bagian lipid dari bakteri ini hilang. Karena bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis hingga saat diberikan warna iodin tidak membentuk ikatan kuat dengan peptidoglikan. Saat alkohol digunakan sebagai bahan pelarut, dinding sel akan kehilangan pewarna kristal violet. Oleh karena itu, saat diberikan safranin yang menghasilkan warna merah mewarnai ulang peptidoglikan yang tidak dapat lagi mengikat warna awal. Pada uji katalase, sampel tidak menunjukkan reaksi munculnya gelembung setelah diteteskan H2O2 3%. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri tidak dapat menguraikan H2O2 menjadi O2 dan menunjukkan bakteri termasuk jenis Streptococcus. Lalu uji yang ketiga itu ada uji biokimia. Media biokimiawi dan gula-gula merupakan media yang digunakan untuk mengetahui sifat karakteristik mikroorganisme dengan cara melakukan inokulasi pada beberapa media tertentu. Media ini digunakan untuk mengidentifikasi sifat-sifat biokimiawi yang khas dan dari mikroorganisme tertentu. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada inkubator, lalu ada needle, ada api bunsen, lalu terdapat media TSIA, SIM, media SCA, media MRPV, dan media gula-gula. Berikut merupakan metode uji biokimiawi, yaitu TSIA. Ambil biakan bakteri dengan ose yang sudah dipanaskan. Tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat ose lalu usapkan pada bagian miring medium. Lalu inkubasikan 18-24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Metode SIM, panaskan ose jarum, tunggu sampai dingin, lalu ambil biakan bakteri, lalu tanam dengan tusukan pada medium SIM. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Untuk melihat ada tidaknya produksi indol, maka biakan bakteri ditetesi dengan reagen, Ehrlich atau Kovacs. Yang metode pada media SCA, yang pertama itu panaskan ose, tunggu sampai dingin, lalu ambil biakan bakteri, lalu tanam dengan cara mengusapkan ose mulai dari bagian miring pada pangkal atau dalam medium, kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Lalu ada metode MRPV, panaskan ose, tunggu sampai dingin, lalu ambil biakan bakteri, lalu tanam dengan mencelup-celupkan ose ke dalam medium. Setelah diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam, tetesi dengan reagen MR. Yang terakhir itu ada gula-gula. Yang pertama, panaskan ose, tunggu sampai dingin. Lalu, setelah kita melakukan metode sebelumnya, kita akan mendapatkan hasil. Yang pertama itu adalah hasil dari SCA. Setelah diinkubasi, terjadi perubahan. Media berubah menjadi basah sehingga berubah warna menjadi biru. Jika hasilnya positif dan jika hasilnya tidak berubah, maka hasilnya negatif. Lalu pada media TSIA teramati perubahan warna dari warna merah atau warna media sebelum penanaman bakteri menjadi warna kuning keseluruhan. Lalu pada media MRPV setelah diinkubasi akan dilakukan penetesan reagen methylene red untuk pengujian MR. Teramati perubahan warna dari warna kuning menjadi warna merah.
Hasil dari media SIM terlihat pertumbuhan dan penyebaran koloni bakteri dari lokasi penusukan. Hal ini menunjukkan bahwa sampel bakteri memiliki flagella peritrichus sehingga bisa bergerak atau motil. Lalu pada media uji gula-gula, terjadi perubahan warna menjadi warna bening kekuningan dan teramati juga terbentuknya gas di dalam tabung burham. Jika uji gula-gula yang positif menandakan bahwa bakteri mampu mengidentifikasi dan fermentasi karbohidrat dan hasilkan gas sebagai hasil akhir metabolisme yang ditandai dengan adanya gelembung pada tabung burham. Yang terakhir adalah uji sensitivitas. Uji sensitivitas ini bertujuan untuk uji kepekaan, untuk mengetahui pola kepekaan bakteri yang dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu peka, intermediate, dan resisten terhadap antibiotika. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam uji sensitivitas, yang pertama ada Mueller-Hinton agar, cotton swab steril, biakan bakteri murni, lalu ada reagen McFarlane 0,5, yaitu bouillon, paper dish, alkohol 70%, api bensen, OC, dan tisu. Metode yang digunakan pada uji sensitivitas yang pertama itu panaskan ose, tunggu sampai dingin. Lalu tanam 3-10 koloni bakteri ke dalam 4 ml bouillon. Lalu inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 2-5 jam. Setelah itu, amati pertumbuhan bakteri yang ditandai dengan terjadinya kekeruhan medium, lalu cocokkan dengan standar kekeruhan McFarlane 0,5. Apabila terlalu keruh, maka biarkan bakteri ditambahkan larutan bouillon steril sampai kekeruhannya sama. Tetapi apabila kurang keruh, maka biarkan diinkubasikan kembali, diamati sampai kekeruhannya sama. Lalu tanam biakan bakteri dengan cotton bud steril, usapkan merata keseluruhan permukaan medium Mueller-Hinton agar plate. Pemupukan dapat dilakukan 2-3 kali sampai inokulum atau biakan merata. Lalu tunggu sekitar 5-10 menit, lalu tempelkan antibiotika dalam bentuk paper dish pada permukaan medium, biakan dengan jarak lebih besar sama atau lebih besar dari 2 cm dari tepi cawan Petri atau plate. Demikian juga dari paper dish yang lain. Pada umumnya, satu medium cawan Petri itu berisi 5 paper dish. Lalu yang terakhir, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil cleaning zone yang terbentuk pada masing-masing paper dish. Setelah kita melakukan metode sebelumnya, kita akan mendapatkan hasil dari uji sensitivitas tersebut. Yang pertama itu pada antibiotik SXT, itu diameternya kita dapat 28 mm. Lalu pada DA itu 20 mm. Pada DO diameternya 26 mm, pada B itu 20 mm, C 28 mm, dan K 25 mm. Bakteri yang diuji sensitif terhadap antibiotik kanamicin dengan diameter kilozone 28 mm. Diujikan 6 jenis antibiotik dalam bentuk paper dish, yaitu DA atau clindamycin, DO atau doxycycline, XXT yaitu atau sulfamethoxazole, lalu trimetopin, lalu B itu bacitracin, C itu chloramphenicol, K itu kanamicin. Selain kanamicin, bakteri yang diuji resisten terhadap antibiotik lainnya karena masih terdapat pertumbuhan koloni di daerah killing zone yang menunjukkan bakteri resisten terhadap antibiotik. Kanamicin merupakan antibiotik golongan aminoglikosida yang bekerja menghambat proses sintesis protein mikroorganisme dan termasuk golongan antibiotik berspektrum luas, sehingga dapat berinteraksi dengan bakteri gram negatif dan gram positif. Mekanisme kerja dari kinamsin dengan mengikat subunit 30 detik dari ribosom sehingga tidak terbentuk subunit 70 detik dan menyebabkan terhambatnya sintesis protein dari bakteri. Terkadang aminoglikosid pada ribosom ini mempercepat transport aminoglikosid ke dalam sel bakteri yang menyebabkan kerusakan membran sitoplasma dan kematian sel. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil morfologis koloni bakteri yang tumbuh pada media emang menunjukkan warna hijau metalik. Bakteri yang diuji dari sampel hati merupakan bakteri E. coli. Hal ini dibuktikan juga dengan hasil beberapa uji. Pada uji pewarnaan gram diketahui hasilnya merupakan bakteri bergram negatif dan tidak mampu menguraikan H2O2 menjadi oksigen berdasarkan hasil uji katalase. Kemudian pada uji biokimiawi juga menunjukkan bahwa bakteri yang diuji merupakan bakteri E. coli. Pada uji TSIA menunjukkan perubahan warna menjadi kuning. Uji MRVP itu hasil akhirnya positif, yaitu warna merah. Uji SIM memiliki hasil akhir terbentuknya di daerah pengaburan yang menunjukkan motilitas. Uji SCA tidak menunjukkan perubahan warna, dan uji gula-gula menunjukkan adanya perubahan warna menjadi kuning dan terbentuknya gelembung di tabung burham yang menunjukkan terjadinya proses fermentasi glukosa oleh bakteri.
Melalui percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bakteri yang diuji merupakan bakteri Escherichia coli atau E. coli. Sekian dari saya, terima kasih.